Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, tahukah kalian kisah seorang nabi yang ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar yang berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam? Yuk kita simak ceritanya. Nabi Yunus bin Matta alaihissalam diutus kepada kaum Nainawi yang berada di daerah Al-Muwasil. Kaum ini berjumlah sekitar 100.000 orang atau lebih. Allah menceritakan ini dalam Quran Surah As-Saffat ayat 147 yang artinya, dan kami utus ia kepada 100.000 orang atau lebih. Nabi Yunus pun berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Namun, kaum Nainawi menentangnya. Cukup lama mereka menentang Nabi Yunus, hingga akhirnya Nabi Yunus tidak sanggup lagi melihat kekufuran yang ada pada kaumnya. Ia marah terhadap kaumnya. Ia pun berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka. Kaum Nainawi yang mengetahui Nabi Yunus marah kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa Nabi Yunus telah berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka. Dan akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah. Tetapi Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada mereka. Nabi Yunus meninggalkan kaum Nainawi sebelum datangnya azab serta tanpa adanya wahyu dan izin dari Allah. Setelah Nabi Yunus pergi, Allah menurunkan azab kepada kaum Nainawi. Disinilah kesalahan yang Nabi Yunus perbuat. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ia ikut berlayar menggunakan kapal yang sangat banyak muatannya. Di tengah pelayaran, kapal yang Nabi Yunus tumpangi hampir tenggelam. Nahkoda kapal pun memutuskan untuk mengurangi berat kapal dengan cara menjatuhkan salah satu orang yang ada di kapal. Mereka pun setuju untuk mengundi nama siapa yang akan dipilih untuk diterjunkan ke dalam laut. Pada undian yang pertama, nama Nabi Yunuslah yang terpilih untuk dijatuhkan ke laut. Namun, para penumpang kapal tidak setuju. Mereka mengundi ulang untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata nama Nabi Yunus terpilih lagi. Para penumpang kapal kembali tidak setuju, dan mereka pun mengundi lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan pada undian yang ketiga ini, nama Nabi Yunus kembali terulang. Akhirnya Nabi Yunus pun menjatuhkan dirinya ke dalam lautan. Saat berada di dalam laut, Allah mengirimkan sebuah ikan yang besar dan menelan Nabi Yunus. Dengan seizin Allah, ikan tersebut tidak memakan tubuh Nabi Yunus. Nabi Yunus tetap hidup di dalam tubuh ikan itu. Ikan itu membawa Nabi Yunus mengelilingi lautan yang cukup luas. Allah menjadikan Nabi Yunus dapat mendengar tasbih dari seluruh makhluk yang ada di dalam lautan. Sebagai hamba yang soleh, Nabi Yunus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau bersujud, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dia perbuat kepada kaumnya. Setelah berdoa dengan ikhlas, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus. Dengan seizin Allah, ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di tepian pantai. Setelah selamat dari ikan, beliau melanjutkan dakwahnya sebagai Nabi dan Rasul. Beliau kembali mengajak kaumnya untuk berada di jalan Allah dan hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Teman-teman, tahukah kalian doa apa yang dibaca Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan? Doa tersebut berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong kami kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.